teman-teman, perkenalkan nama aku Mesya, Nama aku Alfi dan aku Tias. Di sini kita akan membuat tutorial cara penggunaan Accurate. Simak dengan baik ya, karena ini bermanfaat. Check it out. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan mencoba latihan untuk belajar Accurate untuk pemula. Di sini kita akan mencoba mengerjakan untuk soal latihan yang sangat simpel. Di sini kita akan mencoba latihan soal untuk pemula. Di sini ada contoh nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan juga email. Di sini adalah neraca saldo awal pada bulan Februari. Ini kita akan mencoba menginput data awal ini ke dalam Accurate. Nah, di sini saya menggunakan Accurate versi 5. Ini adalah tampilan awal kalau kita membuka aplikasi Accurate. Di sini ada pilihannya. Yang pertama adalah buat data perusahaan yang baru. Ini untuk membuat data baru. Lalu di sini ada buka data perusahaan. Dan jadi jika sudah membuat lalu di close, buka lagi. Nah, ini bisa menggunakan menu di buka data perusahaan. Lalu buka data terakhir. Misalnya nih, kita sudah membuka data terakhir yang ini, yang kita baru buat. Terus kita close. Kita juga bisa membukanya dengan yang ini, bukan data terakhir. Lalu berikutnya adalah jelajah data perusahaan. Contoh di sini ada disediakan contoh data-datanya. Lalu ada perbaikan data dan data cadangan. Oke, kita mencoba mengerjakan soal yang ini ke dalam Accurate ya. Oke, kita langsung klik buat data perusahaan baru. Dan ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini tampilan awal ada lokal dan mesin lain. Lalu di sini ada titik-titik ini. Ini tempat menyimpan di mana sih kita mau menyimpan data kita. Nah, misalnya di sini kita klik, lalu kita taruh di mana kira-kira kita mau menyimpan file kita. Jadi, misalnya nih mau menyimpannya di dokumen. Berarti buka dulu nih di sini. Kita bisa tinggal dicari di mana dokumen. Nah, berarti klik list PC. Lalu klik dokumen atau menyimpannya di D. Nah, tinggal di D. Dibuka di mana mau menyimpan filenya. Jadi kita harus ingat di mana letak menyimpan file yang akan kita buat ini. Misalnya kayak di dokumen. Lalu, misalnya saya menyimpannya di Accurate. Ini saya membuat folder baru. Jadi kalau untuk latihan, untuk belajar, kita menyediakan folder baru. Nah, misalnya ini adalah contohnya adalah namanya PT Mekar. Nah, berarti kita buat foldernya namanya PT Mekar. Oke, kalau udah kita akan simpan. Di sini berarti buat nama filenya PT Mekar dan nama masing-masing ya. Kalau namanya Mita berarti PT Mekar underscore Mita. Jadi di sini kita membuat nama perusahaannya underscore nama masing-masing. Boleh underscore, boleh strip. Yang jelas setiap ada nama perusahaan, di situ ada nama kita. Misal nama saya tulis di sini langsung create. Nah, klik OK. Kita tunggu proses penyimpanan data. Oke, jadi ini adalah menu awalnya. Jadi di sini ada pengguna dan kata kunci. Namun di sini sudah disampaikan apabila pengguna dan kata kunci itu tulisannya sama, yaitu supervisor. Berarti kita tinggal salin ulang dan ketik ulang ya. Oke. Nah, oke. Ini tampilan awalnya. Ini adalah persiapan singkat di dalam Accurate. Kita disediakan dua bahasa, mau bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya saya menggunakan bahasa Indonesia, kliknya Indonesia. Kalau Inggris, klik English. Jadi, silahkan dipilih. Kalau udah, lanjut. Kemudian, di sini ada dua persiapan.
Nah, dalam mengerjakan soal ini ada dua cara, mau menggunakan persiapan standar atau persiapan mahir. Karena kita di sini baru mulai belajar untuk mencoba mengerjakan soal latihan ini, maka kita menggunakan persiapan standar pada pembelajaran kali ini ya. Kita menggunakan persiapan standar. Selanjutnya klik lanjut. Nah, apabila muncul seperti ini, Accurate akan membuat kode akun perkiraan. Jadi di sini Accurate itu menyediakan kode akun. Jadi kita nggak usah membuat lagi nama-nama akunnya, karena di sini kan akun yang ada untuk kita isi di saldo awal hanya kas kecil, kas besar, perlengkapan, dan juga modal. Kita tinggal mengikuti yang ada di Accurate. Jadi nanti data kita sudah selesai, maka akun yang ada di Accurate sudah tersedia. Oke, kalau iya, yes. Ini adalah data awal. Oke, kita akan isi ya. Kalau menggunakan persiapan standar, mata uangnya sudah ada di sini. Jadi kalau menggunakan Accurate, kita bisa menggunakan mata uangnya lebih dari satu. Oke, kita buat di sini nama perusahaannya. Kita buat seperti ini, jadi di sini biar nampak soalnya. Oke, nama perusahaannya kita buat PT Mekar _ nama masing-masing siswa. Lalu alamatnya ditulis sesuai soal. Oke, kemudian nanti data nomor telepon bisa kita isi berikutnya. Nih, tanggal mulai tutup buku. Nah, tanggal mulai tutup buku karena kita mulainya transaksi di bulan Februari, berarti tanggal mulai tutup buku kita isi tanggal 31 bulan 1 2021. Karena terakhir adalah Januari yang kita tutup buku ya. Oke, kalau udah lanjut di sini kita akan mengisi kas kecil dan kas besar. Kita datanya cuman ini aja ya di neraca saldo awalnya karena kita baru pertama kali belajar. Oke, sudah, kita klik lanjut. Terus boleh atau langsung keluar nggak masalah. Oke. Ini adalah tampilannya, jadi nanti data yang kurang kita bisa lengkapi di sini. Oke, udah selesai. Ini tampilannya, kita akan mengisi data perusahaan lagi ya. Klik persiapan info perusahaan. Nah, ini dia. Ini ada nomor telepon, kita bisa isi di sini. Dan klik persiapan info perusahaan ke emailnya juga ya. Kita bisa isi, biasanya ada untuk emailnya. Oke, ini tanggal mulainya, kemudian tahun fiskalnya 2021 ya. Ininya juga 2021. Lalu periodenya adalah Februari, berarti periodenya adalah bulan 2. Nah, seperti ini. Kalau udah oke, kita isi data yang ada sekarang, data perusahaan sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat neraca saldo awal karena kita menggunakan persiapan standar, maka ini kita klik daftar. Klik daftar akun media, nama akun yang sudah ada, jadi kita tidak usah membuat nama akunnya lagi. Untuk kita yang pertama kali belajar, kita akan menggunakan persiapan standar. Kita akan mengisi saldo awal dimulai dari kas kecil 2 juta. Oke, berarti kas kecil kita cari, ini menggunakan ini. Di sini akunnya masih berbahasa Inggris karena menggunakan akun bawaan dari Accurate. Kita bisa merubah ke bahasa Indonesia, tapi kita harus menginput satu demi satu di langkah awal tadi yang sudah kita lalui. Nah, ini kalau bahasa Inggris nggak masalah. Kalau bahasa Inggrisnya ini kan, ini cash. Ini adalah kas kecil. Nah, kalau kas besarnya adalah bank. Ini nomor akunnya juga hampir sama. Oke, selanjutnya kita masukkan kas besarnya di bank ya. Ini adalah 10 juta. Jadi ngetiknya nggak perlu pakai titik dulu, nanti otomatis udah terisi.
Jika kita sudah mengisi tapi saldonya tidak muncul, kita klik perbarui. Jadi teman-teman, kalau saldonya nggak muncul, kita klik perbarui. Contohnya kayak ini, masih 0, padahal udah ngisi saldo kas kecil dan kas banknya. Ini kita tinggal klik perbarui. Ini fiturnya terdapat di sebelah filter, terus kita tinggal klik. Nah, ini dia sudah muncul ya. Terus selisih dari yang kita input itu masuk ke dalam akun opening balance equity. Jadi artinya kalau opening balance equity kita nggak ada angkanya, berarti itu udah balance. Tapi kalau masih ada angkanya, artinya belum balance. Kayak ini nih, baru 12 juta. Jadi masih belum balance ya, baru debitnya aja, kreditnya belum, dan akun perlengkapannya juga belum. Nah, oke, untuk perlengkapan itu istilah Inggrisnya adalah supply. Jadi kita klik 2 kali, terus kita isi angkanya 1 juta. Lalu oke. Selanjutnya ini klik perbarui. Sekarang kita akan isi angka modal. Nah, modal itu istilah asingnya adalah equity. Lalu kita ketik aja 13 juta. Oke, perhatikan. Di sini sekarang opening balance equity-nya 13 juta ya. Nah, karena kita sudah menginput 13 juta untuk modalnya di sebelah kredit, kita tinggal perbarui. Oke? Udah nggak ada lagi ya opening balance terisi, artinya sudah balance dan seimbang antara debit dan kredit. Nah, demikian ini cara kita mengerjakan accurate untuk pemula. Kalau mau close, caranya kita close, tutup datanya ya. Lalu muncul apakah ingin backup. Kalau ingin backup, klik ya. Apabila tidak, no. Misalnya kamu backup sekarang, kita buka lagi datanya. Ini dia. Kita buka ini, cara membukanya, kan tadi kita membuat data baru ya. Sekarang kalau mau membuka, kita tinggal buka data perusahaan. Nah, seperti ini. Tempat menyimpannya ada di dokumen tadi. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, kita klik daftar akun. Ini dia. Jadi kalau nanti pakai bahasa Indonesia, pastinya ini akan berubah juga jadi bahasa Indonesia. Gak masalah untuk penggunaan bahasa, asalkan kita mengerti saat mengerjakannya. Nah, ini kalau udah membuka data baru, oke, kita close. Nah, sekarang kita mau coba membuka data terakhir. Data terakhir kita klik ya. Nah, kalau buka data terakhir, kita nggak perlu lagi cari di mana letak dokumen yang ingin kita buka, karena komputer dengan otomatis mengetahui data mana yang terakhir kita buka. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini terkait membuat data awal untuk perusahaan bagi pemula menggunakan aplikasi Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.